Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Tansyahni akan menjelaskan file login.c. File ini berfungsi untuk melakukan proses login dengan memeriksa username dari uh, dat dari data akun.txt. Jadi dia membaca file data akun.txt yang berisi informasi username, password, dan peran pengguna, yaitu role. Program ini membuka file tersebut lalu membaca data akun satu persatu. Jika ditemukan username dan password yang sesuai, maka peran pengguna akan disimpan. Dan login akan dinyatakan berhasil. Apabila file tidak dapat dibuka atau tidak ditemukan data yang cocok, program akan menampilkan peran kesalahan dan mengembalikan status seperti file akun tidak dapat ditemukan. Saya Muhammad Reza Diandi dan saya akan menjelaskan di bagian file admin, yang dimana terdapat fungsi paling pertama yaitu ada hitung baris, yang dimana nanti dia akan menghitung seberapa banyak baris yang ada di dalam sebuah file, dan cara kerjanya itu dia membuka file, habis itu jika gagal maka dia akan return null atau mengembalikan nolnya, habis selanjutnya dia akan membaca satu persatu baris menggunakan fgetch, yang dimana nanti dia tuh sambil menambah hitungannya, habis selanjutnya itu dia fclose atau menutup filenya. Maka akan lanjut lagi ke fungsi yang kedua, yaitu ada fungsi tampilkan alat, yang dimana nanti akan menampilkan seluruh data alat yang ada di file alat.txt, yang dimana nanti cara kerja dia akan membuka file. Selanjutnya jika kosong, maka nanti akan diberi peringatan. Selanjutnya dia akan mencetak atau mengeluarkan output header table, yang dimana nanti harus gunakan fscanf untuk mengambil 6 kategori data, yaitu ada ID, ada nama, ada merek, ada model, ada tahun, dan ada jumlah. Selanjutnya itu dia tuh akan mencetak dengan format rapi dan akan menutup kembali filenya atau fclose. Nah, yang terakhir itu ada fungsi tambah alat, yang dimana ini nanti dia tuh akan menambah data alat baru secara permanen seperti itu. Jadi dimana nanti dia membuka file dengan mode append, yang dimana nanti file yang lama tidak terhapus atau menambah file yang baru di bawah file yang lama. Habis itu dia akan meminta input, akan meminta 6 input dari user, yaitu ada ID, ada nama, ada merek, ada model, ada tahun, dan ada jumlah. Habis itu dia akan simpan ke file dengan menggunakan fprintf, lalu tutup filenya dan akan mengeluarkan pesan sukses seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Hakim. Di sini saya akan menyambungkan penjelasan dari file admin.c. Pada bagian fungsi edit alat, di sini pengguna diminta untuk memasukkan data ID yang ada di dalam file alat.txt. Ketika data ID yang dimasukkan oleh pengguna itu sesuai yang ada di dalam alat.txt, maka pengguna nanti diminta untuk memasukkan data baru. Ketika data ID tersebut tidak sesuai, maka akan disalin ke file baru, yaitu temp.txt, yang dimana temp.txt ini nanti akan menjadi file baru, yaitu file alat.txt, yang di situ juga nanti berisikan data baru dari data alat yang baru. Selanjutnya di sini ada hapus alat. Di sini logikanya sama. Ketika ditemukan, maka dia akan menghapus data ID-nya, akan dihapus, dan data ID yang tidak sesuai akan disalin ke dalam temp.txt. Logikanya seperti itu. Dan pada bagian menu admin, di sini ada beberapa tampilan seperti menampilkan tampilan alat, tambah alat, edit alat, hapus alat, yang dimana nanti pengguna diminta untuk memilih dari beberapa pilihan tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Pratiwi dengan NPM 2508108101100041. Di sini saya akan menjelaskan bagian file user. Yang pertama di sini ada fungsi lihat alat. Fungsi ini nanti akan memanggil fungsi tampilkan alat dari file lain untuk menampilkan seluruh alat yang tersedia. Yang kedua, di sini ada fungsi pinjam alat. Saat user ingin meminjam alat, program akan membuka 3 file sekaligus, yaitu ada file alat.txt sebagai data utama, dan ada file temp.txt sebagai file sementara. Dan yang ketiga itu ada file peminjaman TXT untuk mencatat riwayat peminjaman. Lalu user akan memasukkan ID alat dan jumlah yang ingin dipinjam, lalu program membaca alat TXT baris per baris, dan jika ID cocok serta stoknya cukup, maka stoknya akan dikurangi, transaksinya dicatat ke peminjaman TXT, dan data barunya akan ditulis ke file temp.txt. Setelah selesai, file temp.txt akan diubah menjadi file alat.txt.
Dan yang ketiga itu ada fungsi lihat pinjaman. Fungsi ini nantinya akan menampilkan alat apa saja yang sedang dipinjam oleh user tertentu. Program nanti akan membuka peminjaman TXT, dibaca baris satu per satu, dan hanya menampilkan data yang username-nya sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putu Zalfa dengan NPM 250870 11000024 dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang user dosi lanjutan. Di sini ada fungsi kembalikan alat. Di sini untuk mengembalikan alat yang dipinjam sebelumnya oleh user. Di sini ada 4 file yaitu peminjam.txt, dem.txt, alat.txt, dan alat dem.txt. Kemudian di sini juga mengucapkan semua file berhasil dibuka. Kemudian juga meminta user untuk menginput ID alat yang ingin dikembalikan. Di sini disuruh user memasukkan ID alat yang akan dikembalikan. Kemudian ada struk untuk menyimpan data pinjaman dan data alat. Kemudian juga menghapus data peminjaman sesuai ID alat yang dipinjam. Kemudian ada mengecek apakah data milik user dan ID alat cocok, maka ambil jumlah yang dikembalikan. Kemudian juga menutup file dan mengganti file dengan file baru. Kemudian juga menambah stok kembali ke file alat.txt. Juga menutup file dan mengganti file lama dengan file baru. Kemudian juga mengecek apakah alat ditemukan. Jika alat ditemukan, maka akan muncul alat telah dikembalikan. Jika tidak, maka akan muncul tidak ada data pinjaman dengan ID tersebut, maka ID yang dimasukkan itu salah atau tidak pernah dipinjam. Kemudian ada fungsi menu user. Di sini adalah menu utama untuk user. Di sini ada beberapa daftar menu, yaitu ada lihat alat tersedia, lihat pinjam alat, lihat alat yang dipinjam, dan kembalikan alat, dan juga logout. Dan juga ada pilih. Menu ini akan dipilih oleh user, dan juga memastikan untuk memasukkan angka. Jika tidak valid maka tidak akan dilanjutkan. Jika benar maka akan dilanjutkan. Dan di sini juga harus memasukkan angka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan program main.c. Pertama-tama, program akan memeriksa apakah pengguna memasukkan username dan password melalui command line. Jika jumlah input tidak sesuai, maka program akan menampilkan format penggunaan untuk username dan passwordnya. Setelah itu, program akan memanggil fungsi login untuk memeriksa kecocokan. Jika gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan, yakni login gagal, username atau password salah. Jika login berhasil, program menampilkan pesan selamat datang sebagai sambutan yang berisi nama pengguna dan role-nya. Lalu program akan menentukan menu untuk berdasarkan peran pengguna. Jika perannya admin, maka diarahkan ke menu admin. Begitu juga jika sebagai user akan diarahkan ke menu user. Selanjutnya saya akan jelaskan bagian yang lagu, yang dimana terdapat fungsi lowercase, yaitu untuk mengubah seluruh huruf menjadi huruf yang kecil. Habis ada fungsi clean text, ini untuk membersihkan karakter non-teks, jadi nanti dia akan membersihkan seperti angka, titik koma dan tanda seru, tetapi akan mempertahankan seperti huruf, spasi, dan juga apostruf atau tanda koma atas. Selanjutnya itu ada fungsi xduplicate, yang dimana nanti dia akan membandingkan kata yang baru dengan daftar kata yang sudah tersimpan sebelumnya. Jadi nanti jika ada beberapa kata yang sama, maka dia akan mengeluarkan sekali saja, seperti itu. Pada bagian ini, program membuka file lirik.txt, yang dimana nanti pada baris pertama akan disalin, yaitu berupa judul, dan disalin ke dalam file kosakata.txt. Selanjutnya nanti akan dibaca lirik baris demi baris di file lirik.txt, yang dimana di situ nanti akan liriknya diubah jadi huruf kecil dan membersihkan karakter tidak perlu, serta akan disimpan jika kata tersebut belum pernah muncul. Disimpannya ke dalam file kosakata.txt. Sekian, terima kasih.